Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, film ini bukan sekedar cerita perampokan biasa, tapi permainan otak yang penuh budaya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung dibawa ke dalam situasi yang tegang, penuh tekanan, dan tentu saja lebih seru. Let's go! Cerita diawali ketika sekelompok perampok bersenjata lengkap melancarkan aksi brutal dengan membajak sebuah truk lapis baja milik kepolisian di wilayah Los Angeles. Sebuah operasi yang sejak awal terasa terlalu rapi untuk sekedar perampokan biasa. Sebelum truk itu sepenuhnya jatuh ke tangan mereka, sang sopir yang merupakan anggota polisi sempat menghubungi rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Namun situasi dengan cepat berubah menjadi kacau ketika para perampok mulai bergerak lebih agresif dan tanpa ampun. Tanpa memberikan kesempatan, salah satu anggota polisi yang diduga akan mengambil senjata langsung ditembak mati di tempat. Dan hanya dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi medan perang ketika bala bantuan polisi datang, memicu baku tembak sengit yang menewaskan beberapa petugas. Sementara di sisi perampok, Marcus yang harus kehilangan nyawanya di lokasi kejadian. Meski mengalami kerugian, para perampok tetap berhasil melarikan diri. Dan saat tiba di markas, sang pemimpin bernama Ray justru menunjukkan kemarahannya, menyadari bahwa membunuh polisi adalah kesalahan besar yang kini akan menarik perhatian satuan elit kepolisian Los Angeles. Keesokan harinya, Inspektur Nick bersama tim elitnya tiba di lokasi kejadian dan mulai mengurai setiap petunjuk yang tersisa. Hingga perlahan ia menyadari bahwa kelompok ini bukan perampok biasa, melainkan tim terorganisir dengan perencanaan tingkat tinggi. Di saat yang sama, dari kejauhan, salah satu anggota perampok bernama Bosco diam-diam mengawasi pergerakan mereka, lalu melaporkannya kepada Ray yang langsung mengenali Nick hanya dari sebuah foto, menyadari bahwa lawan mereka kali ini bukan orang sembarangan. Di kantor, Nick dan timnya mulai menyusun potongan puzzle yang ada, hingga akhirnya mereka mencurigai Ray sebagai dalang utama, dan satu nama muncul sebagai pintu masuk: Johnny, seorang bartender yang pernah terlihat bersama Ray. Malam itu, Nick mendekati Donnie dengan cara halus, berbincang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, begitu Donnie lengah dan masuk ke mobilnya, semuanya berubah dalam sekejap ketika Nick menyerangnya dan membuatnya tak berdaya. Saat terbangun di tempat asing, Donnie langsung dihadapkan pada interogasi tanpa basa-basi. Awalnya ia mencoba bertahan dengan kebohongan, namun tekanan demi tekanan membuatnya runtuh, hingga akhirnya ia membuka semua rahasia tentang Ray dan rencana-rencana besarnya. Dari pengakuan itu, terungkap bahwa Ray bukan hanya sekedar perampok, melainkan otak jenius yang merancang setiap detail dengan presisi. Dan setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Nick melepaskan Donnie tanpa menyadari bahwa permainan sebenarnya baru saja dimulai. Tak lama setelah itu, Donnie menerima panggilan dari Ray, memintanya hadir ke lokasi tertentu keesokan pagi, sebuah langkah yang menandakan fase berikutnya dari rencana besar mereka. Di pertemuan itu, Ray akhirnya membuka rencana utama mereka, merampok Bank Federal Los Angeles, tempat di mana seluruh uang dari berbagai bank disimpan dengan sistem keamanan yang hampir mustahil ditembus. Namun justru disitulah letak kejeniusannya, karena Ray tidak menargetkan uang biasa, melainkan uang lama yang sudah dihapus dari sistem dan akan dimusnahkan, membuatnya seperti harta tak terlihat yang tidak akan pernah dilacak.
Sementara itu, Nick dan timnya terus menggali setiap potongan informasi tentang Ray dan krunya. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin terasa bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perampokan biasa. Di sisi lain, Ray mulai menyusun langkah berikutnya dengan presisi yang dingin, menyuruh Donnie menyamar sebagai kurir makanan agar bisa masuk ke dalam bank tanpa menimbulkan kecurigaan. Donnie pun menjalankan perannya dengan tenang, keluar masuk membawa pesanan sambil diam-diam menyelipkan perlengkapan penting ke dalam saluran udara, seolah sedang menanam bom waktu yang siap meledak kapan saja. Namun situasi berubah saat Nick dan timnya tanpa sengaja bertemu Ray di sebuah restoran. Tatapan Ray langsung berubah tajam. Kecurigaan mulai mengarah pada Donnie. Ketegangan terasa begitu tebal. Tetapi di saat genting itu, Donnie mampu menjaga wajahnya tetap tenang, meyakinkan Ray bahwa ia bersih, bahkan menerima perintah untuk memberikan informasi palsu kepada Nick tentang waktu aksi mereka. Akhirnya potongan informasi mulai mengarah pada satu titik. Nick mendapatkan lokasi target, Bank Pico Rivera. Di hari yang telah ditentukan, dua kubu ini bergerak menuju benturan yang tak terhindarkan. Ray dan krunya datang dengan persiapan penuh bersenjata lengkap, masuk ke dalam bank dan langsung menguasai situasi dengan menyandera semua orang di dalamnya. Teriakan, kepanikan, dan ancaman bercampur menjadi satu. Sementara mereka menuntut uang dan helikopter, seolah itulah tujuan utama mereka. Namun, di balik semua itu, ada rencana lain yang jauh lebih licik. Sebuah permainan ilusi yang sedang dijalankan tanpa disadari siapapun. Mereka meledakkan akses menuju saluran air di bawah bank dan satu persatu menghilang dari tempat itu. Saat Nick menyadari kejanggalan dan mencoba masuk untuk memastikan, semuanya sudah terlambat. Bank itu kosong dan ia baru saja tertipu oleh rencana yang dirancang dengan sempurna. Namun pelarian itu hanyalah bagian kecil dari skenario besar yang telah disiapkan Ray sejak awal. Target sebenarnya adalah Bank Federal, tempat yang dianggap mustahil untuk dibobol. Dengan menyamar sebagai petugas pengangkut uang, mereka masuk tanpa hambatan, bergerak seperti bayangan di tengah sistem keamanan yang ketat. Saat semuanya berjalan sesuai ritme, listrik dimatikan pada momen yang tepat, menciptakan kekacauan singkat yang menjadi celah emas. Dari dalam persembunyiannya, Donnie muncul, bergerak cepat mengambil uang pecahan lama yang sudah dihapus dari sistem. Uang yang secara resmi sudah tidak ada. Ia memasukkan semuanya ke dalam kantong sampah, menyamarkan sebagai limbah tak berharga, padahal nilainya mencapai puluhan juta dolar. Dalam hitungan menit, semuanya selesai, dan ketika lampu kembali menyala, tidak ada satupun tanda bahwa pencurian terbesar itu baru saja terjadi. Lalu Donnie dengan santainya berjalan mulus keluar gedung melewati penjagaan ketat, seolah tidak ada kejadian dan tidak ada satupun yang curiga terhadapnya. Di sisi lain, Nick akhirnya berhasil menangkap Donnie. Namun kali ini tanpa basa-basi, interogasi berubah menjadi tekanan brutal yang memaksa Donnie untuk berbicara. Dengan napas terengah dan tubuh yang sudah tak berdaya, Donnie akhirnya membocorkan lokasi Ray, memicu pengejaran terakhir yang penuh adrenalin. Jalanan yang padat berubah menjadi arena pertempuran. Suara tembakan memecah kebisingan kota.
Peluru berterbangan tanpa arah. Ray mencoba melawan sambil bertahan dengan rompi anti peluru. Namun pada akhirnya satu tembakan tepat menghentikan segalanya. Ray jatuh. Permainan seolah berakhir. Tapi di tengah kekacauan itu, satu hal terlewat. Donnie berhasil meloloskan diri dalam mobil polisi. Saat Nick memeriksa mobil Ray dengan harapan menemukan sesuatu, yang ia lihat hanyalah kantong sampah, dan disitulah kenyataan menghantamnya. Ia telah dikalahkan tanpa pernah benar-benar memahami permainan ini. Saat semua mulai disusun kembali, kebenaran yang muncul justru jauh lebih mengejutkan. Nick menyadari bahwa selama ini Ray bukanlah otak utama, melainkan hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Donnie, sosok yang terlihat lemah dan mudah ditekan, ternyata adalah dalang di balik semuanya. Pemain yang menggerakkan bidak dari balik bayangan, sementara Nick masih mencoba mengejar bayangannya. Donnie sudah berada jauh di London, kembali menjalani hidup sebagai bartender seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan tenang ia berbincang dengan seorang pengusaha berlian, menyiratkan rencana baru yang mungkin akan segera dimulai. Dan di titik itu semuanya menjadi jelas. Ini bukan akhir, melainkan awal dari permainan yang jauh lebih besar. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting